Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi di dalam program kita, program renungan singkat. Dan hari ini kita mau bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum masuk lebih jauh di dalam perenungan kita, mari terus dukung channel saya ini dengan menekan subscribe, loncengnya, like-nya, komentarnya, supaya channel saya ini semakin hari bisa memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah materi, sebuah topik yang sebenarnya sudah pernah saya upload di channel YouTube saya ini. Tapi karena entah satu dan lain hal, video tersebut terhapus. Jadi saya akan kembali mengangkat materi ini karena materi ini juga menjadi salah satu bahan yang harus saya laporkan dengan tugas saya sebagai penyuluh agama Kristen. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul kuasa perkataan. Nah, perkataan, sebuah ucapan, sebuah ungkapan yang kita ungkapkan itu mengandung sebuah kuasa yang besar. Firman Tuhan mencatat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia, di sana dicatat bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, secara otomatis kita itu memiliki sebuah kuasa, sebuah otoritas. Salah satunya adalah otoritas untuk menciptakan sesuatu. Sehingga tidak heran kalau kita lihat manusia dengan semua perkembangannya yang ada saat ini bisa menciptakan banyak hal. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang bisa kita ciptakan lewat perkataan kita. Firman Tuhan mau mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa untuk menciptakan sesuatu. Entah itu untuk menciptakan manusia yang baik atau menciptakan manusia yang tidak baik. Nah, di sini saya mencatat bahwa sebuah riset menjelaskan dalam sehari manusia itu bisa berbicara, wanita bisa berbicara 20.000 kata di dalam sehari, sedangkan seorang laki-laki dapat berbicara 7.000 kata dalam sehari. Nah, dari riset ini menunjukkan bahwa manusia itu dalam sehari dapat mempergunakan perkataannya dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah perkataan kita yang begitu banyak itu memberkati orang lain? Atau sebaliknya perkataan yang kita keluarkan itu menjadi sebuah perkataan yang sia-sia, bahkan bukan hanya sia-sia, tapi menjadi sebuah perkataan yang tidak memberkati orang lain, sebuah perkataan yang menjatuhkan orang lain, bahkan mungkin menjatuhkan diri kita sendiri. Perkataan kita tidak menjadi berkat untuk orang lain dan mungkin tidak menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Nah, pada hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa mari kita gunakan perkataan kita untuk menjadi berkat. Karena apa? Karena perkataan kita itu mengandung kuasa. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan buka kitab kita di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Nanti teman-teman bisa membacanya sendiri di Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang puas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tentu tidak ya. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, ayat-ayat yang sudah kita baca ini, bahkan lebih jelasnya kalau kita baca dari ayat yang pertama, kita akan menemukan di sana bahwa mulut kita, lidah kita, perkataan kita itu adalah sesuatu yang buas, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang dikatakan dengan lidah kita bisa memuji Tuhan,
Tapi dengan lidah kita juga kita bisa mengutuk. Dengan lidah kita bisa memberkati, dengan lidah kita bisa menjatuhkan orang lain. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita. Mari kita jaga lidah kita, jaga perkataan kita, karena perkataan kita ini sangat berkuasa. Dengan jumlah yang begitu banyak perkataan yang keluar dalam sehari, jangan sampai perkataan kita menjadi perkataan yang sia-sia, bahkan menjadi perkataan yang mengutuk, perkataan yang lebih daripada sia-sia, lebih buruk daripada hal yang sia-sia. Nah, mengapa penting untuk menjaga perkataan kita? Kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Ada apa di dalamnya? Nah, yang pertama kita akan lihat. Pertama, mengapa perkataan itu penting? Karena perkataan itu adalah sebuah benih yang kita tabur. Kita bisa lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Mengapa perkataan itu penting untuk kita jaga? Yang pertama, Amsal 13 ayatnya yang kedua saya bacakan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kezaliman. Bagian yang A dikatakan, dari buah mulutnya seorang akan memakan yang baik. Perkataan itu adalah sebuah benih yang kita tabur. Ketika kita menaburkan sesuatu yang baik, firman Tuhan akan katakan kita akan memakan yang baik juga. Kita akan menuai yang baik. Ketika kita tabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Tapi sebaliknya, ketika kita tabur adalah perkataan yang tidak baik, benih yang kita tabur adalah perkataan yang tidak baik, kita akan menghasilkan, kita akan memakan sesuatu yang tidak baik. Apa yang kita tabur untuk diri kita sendiri, perkataan yang kita tabur untuk diri kita sendiri, kita katakan, kenapa saya jelek, saya miskin, saya tidak punya apa-apa, itu kita akan tuai juga hal yang tidak baik. Tapi ketika kita memperkatakan perkataan yang positif, kita katakan perkataan yang mengucap syukur, maka kita akan melihat bagaimana ada kekuatan yang kita terima, sesuatu yang kita tuai. Itu yang pertama. Mengapa perkataan itu penting? Karena perkataan itu adalah sebuah benih yang kita tabur. Sesuatu yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kita tabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Kita tabur yang tidak baik, kita juga akan tuai sesuatu yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa perkataan itu penting untuk kita jaga? Karena perkataan menentukan masa depan kita. Yang pertama tadi, perkataan adalah sebuah benih. Yang kedua, perkataan menentukan masa depan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus. Surat Petrus yang pertama, dalam pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saya akan bacakan buat kita semua. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat yang 10, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat yang 10 saya bacakan lagi. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, siapa yang mau masa depannya baik, siapa yang mau masa depannya diberkati Tuhan, dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara mau masa depan saudara diberkati, saudara mau melihat masa depan saudara dipelihara oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa ia harus menjaga lidahnya terhadap apa? Terhadap hal sesuatu yang jahat. Terhadap apa? Terhadap ucapan-ucapan yang menipu, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik, fitnah, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang menipu, kata-kata yang berbohong, pembohong. Firman Tuhan katakan, kalau saudara mau menikmati hari-hari baik, mau melihat Tuhan memberkati masa depan saudara, jauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena
Perkataan-perkataan yang tidak baik itu menentukan masa depan kita. Mulai sekarang kita belajar kita berkatakan perkataan yang baik. Mulai sekarang kita ucapkan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, perkataan-perkataan yang mendinginkan suasana, perkataan-perkataan yang mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kita akan melihat sebuah perubahan yang besar akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Itu hal yang kedua, mengapa perkataan penting. Yang ketiga, mengapa perkataan itu penting untuk kita jaga, untuk kita simak, kita renungkan. Yang ketiga adalah perkataan kita menentukan perlakuan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kenapa perkataan itu penting? Karena perkataan menentukan perlakuan Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita, bagaimana Tuhan mau memelihara setiap kehidupan kita, itu ditentukan juga dengan perkataan kita. Berbeda dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak ditentukan lewat perkataan kita, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, itu ditentukan oleh perkataan kita. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah kulakukan kepadamu. Saya bacakan sekali lagi. Katakanlah kepada mereka, demi aku, demi Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, di hadapan Tuhan, demikianlah Tuhan melakukannya kepadamu. Jadi saudara, apa yang kita berkatakan, firman Tuhan katakan, demikian akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Di sini adalah sebuah cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipelihara Tuhan, dipimpin Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, bagaimana Tuhan memimpin umat Tuhan adalah seperti bagaimana perkataan dari umat-umat Israel tersebut. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita, itu akan dilihat bagaimana perkataan kita. Apakah kita menjaga perkataan kita dengan baik? Apakah kita menjaga mulut kita dengan baik? Nah, seperti itu Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Nah, hal selanjutnya yang terakhir, mengapa perkataan kita itu penting kita jaga dari hal-hal yang tidak baik? Karena perkataan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Ayat pokok tadi di dalam kitab Yakobus sangat jelas di sana. Karena perkataan kita itu adalah sesuatu yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan mulut kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 tadi dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dengan mulut satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari sini jelas dikatakan bahwa tujuan Tuhan menciptakan mulut kita untuk berbicara adalah untuk perkataan-perkataan yang baik, untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan perkataan berkat. Tapi ketika kita memperkatakan perkataan yang tidak baik, perkataan yang mengutuk, perkataan dikatakan tadi yang menghujat manusia, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tidak boleh terjadi, bukan tidak baik, tidak boleh terjadi. Kenapa mulut kita ini adalah sesuatu untuk memperkatakan perkataan yang baik, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan pujian-pujian kepada Tuhan, memperkatakan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Mari umat Tuhan, mari teman-teman semua, kita jaga perkataan kita. Perkataan adalah sesuatu yang gampang kita keluarkan, tapi mempunyai dampak yang besar. Perkataan adalah sesuatu yang mudah tanpa pikir panjang kita bisa keluarkan, tidak memerlukan energi yang besar, tidak memerlukan tenaga yang besar, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Tapi perkataan itu sangat berdampak
Perkataan sangat berdampak untuk hidup kita, perkataan sangat berdampak untuk orang lain. Beberapa waktu lalu saya pernah gambarkan tentang sebuah kebiasaan orang-orang di Pulau Solomon. Jika mereka ingin membunuh, menebang sebuah pohon yang sebesar apapun, mereka tidak menggunakan senjata tajam. Yang pertama mereka lakukan adalah mereka dengan warga yang ada, mereka mengelilingi pohon tersebut dan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang mengutuk, perkataan-perkataan yang menghujat, dan setelah beberapa hari pohon tersebut mati. Sesuatu yang tidak masuk logika sebenarnya. Pohon bisa mati dengan perkataan, tapi ini bukti bahwa perkataan kita itu mengandung kuasa yang besar. Beberapa hari kemarin saya pernah berdiskusi di salah satu grup ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, yang tidak percaya tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di sana saya mengambil sebuah ilustrasi tentang pohon ini. Saya mau bertanya kepada mereka apakah betul cerita ini, tapi mereka tidak bisa menjawab secara ilmiah, secara logis. Dan ada salah satu anggota mereka mengatakan memang benar dia pernah melakukan sebuah percobaan terhadap sebuah nasi. Satu yang diperkatakan yang tidak baik, satu diperkatakan yang baik. Dan ketika selang beberapa hari, nasi yang diperkataan tidak baik itu lebih cepat busuk, lebih rusak, lebih bau. Saudara, mulut kita mengandung kuasa yang besar. Gunakan mulut kita dengan baik, maka Tuhan akan memberkati kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita akan melihat hal-hal baik akan Tuhan kerjakan dari hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.